Quran, insya Allah saya Jovanta akan menemani Anda di malam hari ini untuk mengikuti kajian online, baik sahabat cinta Quran yang mengikuti di kajian YouTube live streaming kita di Majelis Cinta Quran. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Syamsi Ali. Beliau adalah presiden dari Nusantara Foundation yang berada di USA. Ya, beliau berkiprah berdakwah di USA, banyak mengalami pengalaman yang mungkin tidak pernah kita alami di tanah air tercinta ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian berdakwah di tempat yang mana mayoritasnya non-muslim, sedangkan kita mendakwahkan Islam. Apa jadinya? Nanti insya Allah kita akan banyak belajar dari beliau, terutama dalam masalah menghadapi Islamofobia. Ini diambil langsung dari pengalaman beliau selama beliau berdakwah di USA. Ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Syamsi Ali. Namun sebelumnya akan ada informasi terkait dengan Cinta Quran Foundation. Bagi sahabat Cinta Quran yang hari Sabtu kemarin kita mengikuti acara Nuzulul Quran, Cinta Quran Foundation membagikan 13 tiket umroh. Salah satunya sudah dimenangkan oleh salah satu saudara kita yang paling aktif yang mengikuti kajian-kajian online di Cinta Quran Foundation. Jangan bersedih sahabat Cinta Quran sekalian, karena masih ada 12 tiket umroh gratis untuk sahabat Cinta Quran sekalian yang siap untuk mendapatkan dan juga bisa berkontribusi dalam kajian-kajian online ini. Bagaimana caranya? Sahabat Cinta Quran bisa dengan cara scan barcode di layar yang tertera di layar kaca Anda gitu ya, atau mengikuti sahabat Cinta Quran juga bisa mengunjungi www.bit.ly/umrohcqf. Sekali lagi www.bit.ly/umrohcqf. Nah, insya Allah kita akan sama-sama bersama belajar tentang dakwah dan ukhuwah. Khususnya pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama guru kita Ustadz Syamsi Ali tentang menghadapi Islamofobia. Nah, ini diambil langsung dari pengalaman beliau selama beliau berdakwah di Amerika Serikat atau di USA gitu. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz Syamsi Ali. Mungkin kita bisa sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa diaktifkan audionya, Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Oh, mohon maaf ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ada gangguan teknis. Gimana kabarnya Ustaz hari ini? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Di saat ini di Indonesia saat ini berada di jam 8 malam Ustaz. Bagaimana di Amerika Serikat? Kita pagi hari jam berapa? Kita pagi hari jam 9.05 sekarang. Masya Allah, ya, lagi masih segar-segarnya ya Ustaz ya? Iya, masih alhamdulillah. Untuk kajian kita hari ini, apakah ada slide atau yang tampilan yang mau di-share Ustaz? Enggak, saya kira langsung saja. Oh, langsung aja ya, baik. Sahabat Cinta Quran juga mungkin sudah sabar untuk mendengarkan dan mengkaji ilmu dari Ustadz Imam Syamsi Ali gitu ya. Baik, langsung saja forum ini saya serahkan kepada guru kita Ustadz Syamsi Ali. Kepada Ustadz Syamsi Ali kami persilahkan Ustaz. Baik, insyaallah. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق شهادة تطهر قلوبنا من الفسق والعصيان وتنجينا من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu pertama kali mari kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Karena cinta dan kasih Allah, karunia-Nya, nikmat-Nya tiada pernah henti kepada kita semua. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa betapa nikmat yang datang kepada kita ini memiliki nuansa yang tidak pernah terhitung. Kata ni'am dalam kaidah bahasa Arab sebuah kata jamak yang menggambarkan bahwa nikmat itu tidak ada hentinya dan tidak pernah terputus. Sementara kemampuan kita bersyukur disebutkan dengan istilah an'um, syakiran li an'umihi. Ibrahim yang paling pintar bersyukur itu dianggap hanya pintar bersyukur dari sebagian nikmat-nikmat saja. Maka kalau Ibrahim saja yang ingin dan siap memotong anaknya untuk bagian dari rangkaian kesyukuran kepada Allah itu, siapalah kita. Itulah sebabnya maka kita harus terus belajar untuk bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana upaya kita menghadapi Islamofobia di Amerika dan khususnya dan umumnya saya kira dunia barat. Ada kesamaan-kesamaan yang ada di mana-mana saja kalau kita berbicara tentang Islamofobia. Saya ingin kembali sekali lagi mengulangi bahwa Islamofobia itu bukan fenomena baru dalam jalan dakwah kita. Karena sesungguhnya Islamofobia itu sudah menjadi sunnatullah dalam perjalanan dakwah ini. Dan insya Allah kalau kita mempelajari seluruh para anbiya, seluruh para duat di masa-masa yang lalu, justru semakin kuat dan penuh komitmen dalam menyampaikan dakwah itu akan semakin banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Itulah sebabnya ada para nabi yang disebut ulul azm, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Mereka ini dikenal sebagai anbiya dari kalangan ulul azm karena komitmen dan tantangan yang dihadapinya memang lebih daripada yang lain. Dan oleh karenanya, salah satu pelajaran penting yang kita ambil, bahwa semakin kita berkomitmen untuk menyampaikan dakwah ini, semakin kita serius menyampaikan dakwah ini, pasti sunnatullah adalah kita akan semakin menghadapi tantangan dan rintangan. Maka tantangan dakwah bukan suatu yang baru. Rasulullah SAW tantangannya kita tahu semuanya di Mekah, baik tantangan maupun cobaan. Ada yang disebut tantangan, ada pula yang disebut cobaan. Dan keduanya dalam bidang dakwah adalah tantangan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tergoda ketika itu, digoda tepatnya. Apakah ingin menjadi raja? Ingin menjadi orang yang paling kaya? Ingin menikahi wanita-wanita yang paling cantik ketika itu? Tawaran itu dijawab oleh beliau. Kalau seandainya matahari letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan tanggung jawab dakwah ini hingga saya hancur bersamanya atau Allah menentukan lain. Artinya apa? Semakin kita berkomitmen dalam menyampaikan kebenaran Islam ini, dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran ini, akan semakin pula kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kenapa? Karena memang dakwah itu adalah proses. Dakwah itu adalah proses. Dan dakwah itu bukan hasil. Karena sebuah proses maka sudah pasti terjadi goncangan. Dunia ini termasuk adalah proses. Kita tidak akan pernah melihat dunia ini sebagai hasil bagi kita. Karena bagi kita hasil perjuangan itu insya Allah di surga nanti. Maka selama kita terproses dan melakukan proses, pasti kita akan mendapat tantangan. Maka dakwah yang kita lakukan itu adalah proses-proses panjang untuk sampai kepada sebuah hasil besar. Dan selama kita masih dalam proses tersebut, pasti kita akan menemukan dan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Dan itulah yang kemudian terjadi di dunia barat, di Amerika khususnya, sejak lama sekali.
Maka apa istilah Islamofobia sekali lagi bukan sesuatu yang baru. Lalu apa makna Islamofobia itu? Fobia itu bukan sekedar takut sesungguhnya. Ketakutan kepada Islam, kekhawatiran kepada Islam. Tapi fobia itu adalah dalam definisi bahasa Inggris yang lain, irrational fear. Jadi sebuah ketakutan yang tidak berdasar. Jadi biasanya orang takut kepada sesuatu yang tidak punya alasan, cuma takut saja. Nah itu namanya fobia sebenarnya. Nah ini saya akan nanti memberikan beberapa contoh bagaimana kita melihat bagaimana banyak di antara mereka yang kemudian takut tapi tidak tahu. Artinya tidak punya dasar untuk takut tapi takut. Itu yang disebut dengan fobia. Nah kalau kita belajar sejarah Islamofobia di Barat dan di Amerika ini, maka ini adalah sebuah cerita panjang sejarah yang mungkin kita akan urut sedikit demi sedikit, singkat saja. Yang pertama, kita mengenal bahwa Islamofobia di Amerika dan di Barat itu dibangun secara khusus karena ada yang disebut dengan ketakutan sejarah. Dan ini mulai dari sejarah fobia sebenarnya. Kita mengenal bahwa perkembangan Islam ke dunia Eropa ini hampir menguasai Eropa sejak zaman sekitar abad 8, abad 9. Dan Islam berkuasa di bumi Eropa, khususnya di Spanyol ketika itu lebih 7 abad. Tentu kemenangan dan kejayaan Islam seperti ini mengakibatkan sebuah rasa takut dan khawatir di kalangan bangsa Barat. Bahwa begitu Islam akan berkembang, maka Islam akan menjadi kuat. Sehingga dalam persepsi mereka, Islam akan menjadi agama yang kemudian dominan. Karena itu adalah bukti sejarah yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Khususnya ketika Islam berkuasa di Spanyol ketika itu. Maka sejarah ini kemudian menjadikan mereka melakukan segala sesuatu untuk kemudian menghalangi perkembangan Islam itu. Dibangunlah berbagai macam persepsi dan image tentang Islam. Salah satu di antaranya yang sering saya berikan contoh adalah bagaimana Islam selalu digambarkan sebagai agamanya orang-orang Timur Tengah. Kata Timur Tengah bukan masalah, sebab saudara-saudara kita alhamdulillah memang banyak yang Muslim di Timur Tengah. Walaupun kalau dikatakan bahwa Islam adalah agama Timur Tengah, itu adalah sesuatu yang sangat keliru sekali. Kekeliruannya ada dua. Yang pertama karena Islam bukan hanya agamanya orang Timur Tengah. Yang kedua karena tidak semua orang Timur Tengah juga Muslim. Ternyata Israel juga itu dikategorikan bagian dari Timur Tengah. Kemudian di Lebanon hampir 50% penduduknya beragama Kristen. Di Suriah banyak yang beragama Koptik. Di Mesir banyak yang beragama Koptik. Bahkan di Iran masih banyak yang kemudian beragama Yahudi. Di Aljazair ada beberapa yang beragama Yahudi. Dalam artian bahwa mengatakan bahwa Islam adalah agamanya orang Arab salah dalam dua sisi. Oleh sebab itulah maka kemudian saya merenung kenapa Islam ini berusaha dilabeli sebagai agama Timur Tengah. Studi Islam di universitas diistilahkan Middle Eastern Study atau studi ke Timur Tengahan. Atau minimal disebut Orientalisme. Orientalisme itu artinya paham ketimuran. Jadi Islam itu adalah paham ketimuran. Seolah-olah Barat ini itu agamanya adalah Kristen dan Yahudi. Padahal sejujurnya Barat itu tidak memproduksi sama sekali agama. Semua agama-agama itu datang dari timur. Tentu baik kita umat Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama-agama lain diproduksi di bagian dunia kita yang bagian timur itu. Hindu di India, Buddha dari India. Kita mengenal Yahudi juga dari Yerusalem, Israel, Kristen juga dari Yerusalem. Ya Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Barat tidak pernah menciptakan agama apapun. Tapi seolah-olah Kristen dan Yahudi adalah agama Barat. Sementara Islam itu orientalisme, agama orang timur. Atau isme yang timbul dari timur. Ini bagian dari upaya untuk membangun image dan persepsi bahwa Islam itu tidak pantas bagi orang-orang Barat. Dan kata Barat tentu identik dengan kemajuan, identik dengan sains, identik dengan kebebasan, identik dengan demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka Islam adalah antitesis dari semua itu. Image yang dibangun seperti ini sejak zaman dulu dan merupakan sejarah panjang. Lalu kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang lain. Ada perang Irak atau penculikan Iran yang terjadi ketika peristiwa Iran, di mana kedutaan Amerika misalnya diserang. Lalu kemudian menimbulkan kekerasan dan tensi antara Amerika dan Iran. Dibangunlah image bahwa seolah-olah Iran itu menguasai agama Islam. Islam itu diwakili oleh Iran. Lalu kemudian terjadi perang Afghanistan misalnya.
Kita kenal bahwa perang Afghanistan itu dipicu oleh invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Tapi demikian dibangun di dunia barat bahwa mujahidun itu adalah orang-orang yang berbahaya. Padahal kenyataannya ketika itu justru mewakili kepentingan Amerika Serikat. Lalu kemudian terjadi perang Irak pertama Saddam Hussein ketika itu, yang tidak sempat diturunkan. Itu pun dibangun image bahwa Islam itu adalah musuhnya Barat, musuhnya Amerika Serikat. Lalu kemudian puncaknya terjadi 9/11 tahun 2001. Dan inilah puncak pembangunan, bahkan boleh dikata bahwa orang Amerika menemukan apa yang disebut dengan justifikasi atau pembenaran bahwa Islam yang selama ini dikampanyekan sebagai agama yang kekerasan, agama peperangan, disebarkan dengan pemaksaan, sekarang sudah masuk Amerika dengan terornya. Maka Islam betul-betul menjadi bulan-bulanan dengan peristiwa 9/11 itu. Lalu setelah itu kemudian dikembangkanlah apa yang disebut dengan perang melawan teror. Yang sesungguhnya kalau kita jujur, kita kaji lebih dekat lagi, maka yang terjadi adalah perang kepada orang-orang Islam yang walaupun diembel-embeli dengan orang-orang Islam radikal. Maka istilah perang teror ketika itu adalah peperangan kepada Muslim yang dianggap oleh mereka Muslim radikal. Cuma masalahnya kemudian belakangan kita dapati bahwa radikalisme terkadang didefinisikan dengan bahasa-bahasa kepentingan, bahasa kepentingan politik. Jadi kalau kita punya komitmen kepada keislaman dan tidak mendukung agenda-agenda orang tertentu, maka kita dianggap radikal, kita dianggap ekstrem. Maka peperangan kepada teror adalah bagian daripada perwujudan melawan atau merendahkan agama Islam, melemahkan agama Islam, dan sekaligus merusak wajah Islam yang sesungguhnya. Demikian kemudian timbullah istilah-istilah yang baru. Ada istilah Al-Qaeda, kemudian ada istilah ISIS dan sebagainya. Nah semua ini sebenarnya kalau kita lihat proses perjalanan itu, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islamofobia itu timbul bukan tanpa misi dan agenda. Tapi tujuan utama adalah meredam kekuatan perkembangan Islam yang terjadi di dunia barat dan di Amerika khususnya. Tapi alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Setiap orang berusaha, Allah yang punya rencana, dan pasti rencananya Allah yang berlaku dan yang terbaik. Sebelum saya sampai kepada bagaimana langkah-langkah harus kita lakukan menghadapi Islamofobia ini, ada beberapa faktor utama kenapa Islamofobia berkembang. Tentu yang pertama adalah kebodohan dan kejahilan itu sendiri. Betapa banyak orang-orang di Amerika yang tidak pernah bersentuhan dengan Islam, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca ajaran Islam sama sekali, bahkan tidak pernah ketemu dengan orang Islam, tapi mereka yang paling ketakutan dengan agama Islam. Nah itulah sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang berkembang akibat kebodohan itu sendiri. Salah satu di antaranya misalnya kata syariah. Kata syariah menjadi kata yang sangat menakutkan. Saya masih ingat ketika kita ingin mendirikan sebuah masjid di sebuah kampung namanya Brooklyn di kota New York. Kebetulan masjid ini akan kita dirikan di perkampungan Yahudi yang kebanyakan orang-orang keturunan dari Rusia. Maka kita mendapat penentangan yang sangat luar biasa. Terjadilah demonstrasi dan counter demonstrasi. Artinya mereka berdemo menentang masjid, tapi banyak juga teman-teman non-muslim yang kemudian berdemo mendukung pendirian masjid tersebut. Maka biasanya terjadi dua demo, ada yang menentang, ada yang mendukung. So ketika saya diundang berbicara, menjadi pembicara dalam sebuah demonstrasi yang mendukung pendirian masjid itu. Lalu sebelum saya bergabung dengan mereka yang mendukung pendirian masjid, saya datangi mereka yang menentang pendirian masjid itu. Mereka kebetulan tidak mengenal barangkali kalau saya Muslim, karena ada stigma yang mengatakan bahwa Muslim itu Arab. Nah, sementara kan wajah saya jauh dari wajah Arab. Maka saya datangi mereka. Saya mencoba bertanya. Saya datangi seorang yang memakai jubah, pakai jas, pakai dasi, nampak seperti orang yang sangat terdidik. Orang yang sangat terdidik. Saya datangi. Saya katakan, "Sir, kenapa menentang masjid ini?" Dia katakan, "Ini orang-orang mau datang di sini mendirikan syariah," katanya. Akan membawa syariah. Lalu saya tanya, "Syariah itu apa?" Ternyata dia pun tidak bisa memberikan jawaban. Karena dia tidak tahu apa itu syariat. Tapi dia sendiri begitu ketakutan kepada kata syariat itu. Inilah salah satu contoh bahwa salah satu penyebab utama kenapa orang menjadi Islamofobik atau memiliki Islamofobia adalah karena tidak tahu, jahil kepada ajaran agama kita ini. Ya tentu inilah tantangan bagi kita untuk bisa memberitahukan apa itu Islam. Yang kedua adalah media massa. Media ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Media massa bisa memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Dan itu sebuah kenyataan.
bagaimana Islam bisa dibangun dengan image yang sangat menyeramkan sekali, berbalik dari realita Islam itu. Dan itu terus dalam sejarah terjadi demikian. Alhamdulillah 9/11 banyak merubah, dan itulah kemudian banyak menjadikan kami banyak tampil di beberapa media massa di Amerika Serikat. Apakah itu di NBS, apakah itu di NBC, apakah itu di CNN dan sebagainya. Karena memang kita sadar bahwa betapa media massa ini sangat luar biasa di dalam usaha untuk merusak wajah Islam kita. Media massa ini ternyata di mana-mana saja, termasuk saya kira di Indonesia, itu dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan rata-rata yang memiliki media massa itu adalah orang-orang yang punya dana dan biasanya juga sekaligus menggandeng misi dan agenda di balik dari dana itu. Saya yakin di Indonesia juga pasti terjadi seperti itu. Tapi media massa di Barat dan khususnya di Amerika Serikat dimiliki oleh kelompok manusia tertentu yang memiliki dana dan punya agenda tertentu. Dan Islam sudah pasti dianggap sebagai ancaman di masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya Islam harus dirusak, image Islam harus dirusak demi agar Islam ini tidak bisa berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah politisi. Ada politisi-politisi khusus yang ekstrim, yang radikal, yang berusaha untuk selalu menyampaikan Islam ini sebagai agama yang menakutkan. Termasuk Presiden Amerika sekarang ini bernama Donald Trump. Betapa Donald Trump sangat anti-Islam. Satu-satunya Presiden Amerika yang tidak memberikan ucapan selamat Ramadan misalnya kepada umat Islam saat ini. Itu adalah satu indikasi kecil saja bahwa betapa Donald Trump tidak senang kepada agama Islam ini. Tapi saya ingin kasih satu contoh ya. Bagaimana politisi bisa membuat sesuatu yang bisa menjadikan Islam ini dibenci dan ditakuti sama orang. Suatu ketika kita ingin mendirikan masjid di dekat Ground Zero, dekat kejadian peristiwa WTC. Sebenarnya bukan namanya Ground Zero Mosque. Tapi kemudian media membuat frame, membuat sebuah berita besar-besaran bahwa orang Islam seolah-olah mendirikan sebuah masjid di Ground Zero-nya kota New York. Maka sudah pasti Islam yang selama ini dituduh sebagai penyerang, marahlah orang Amerika. 70% orang-orang di kota New York menentang pendirian masjid tersebut. Setiap hari ada demonstrasi. Poin saya bukan penentangannya, tapi poin saya adalah penyebabnya kenapa sampai masjid ini ditentang. Adalah karena ada salah seorang politisi, namanya Rick Lazio dari Republikan, mengkampanyekan bahwa masjid ini adalah simbol kemenangan umat Islam melawan Amerika. Seolah-olah dengan berdirinya masjid ini, kita sudah memenangkan bahwa kita sudah menang dan melawan Amerika, mengalahkan Amerika. Maka orang Amerika sudah pasti punya emosi. Orang Amerika pasti sebagai manusia biasa punya ego, maka mereka pun marah. Inilah cara-cara politisi terkadang untuk menjadikan wajah Islam itu begitu buruk. Dan alhamdulillah, saya selalu mengatakan alhamdulillah walaupun memang itu tantangan, bahwa ternyata dalam debat-debat calon presiden pun Islam ikut diperdebatkan. Bahkan kata syariah pun ikut diperdebatkan. Jihad pun ikut diperdebatkan. Bagi saya alhamdulillah itu cara Allah untuk mengekspos agama ini. Karena terkadang agama ini diekspos dengan cara-cara yang negatif, tapi pada akhirnya membuahkan hasil yang manis dan hasil yang baik. Tentu yang terakhir sekali, kenapa Islamofobia berkembang, ini penyebabnya, adalah karena realita kehidupan umat kita. Banyak orang-orang Amerika dan Barat merasa khawatir dan ketakutan bahwa kalau Islam berkembang di Amerika ini, mereka akan mengalami kehidupan yang kira-kira mirip dengan apa yang terjadi di kebanyakan dunia Islam. Tadi kebodohan, keterbelakangan, kesemrautan, ketidakdisiplinan, ya. Kemudian gontok-gontokan di antara kelompok umat dan sebagainya. Terkadang ada kekerasan-kekerasan yang terjadi. Semua realita yang terjadi di dunia Islam ini kemudian menjadi sebuah image tersendiri di benak orang-orang Amerika. Bahwa kalau saja Islam nanti berkembang di Amerika, maka jangan-jangan Amerika seperti itu juga. Tentu kita akan mengatakan bahwa banyak peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di dunia Islam itu karena dirancang. Biasanya karena ada keterlibatan orang-orang tertentu. Pertanyaannya ini adalah kenapa kita mau dirancang oleh orang? Bukankah agama Islam adalah pegangan kita? Kalau umat Islam ini berpegang teguh kepada agamanya, maka tidak ada orang yang bisa mempengaruhi. Umat Islam hanya bisa terkalahkan dan dirancang, dikontrol, disetir sama orang lain. Karena umat Islam sendiri tidak punya pegangan dengan agama Islam itu. Itulah sebabnya maka kita ketika mengalami masalah, jangan pernah cepat menyalahkan orang lain dulu. Tapi harusnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Maka ini menjadi penyebab utama, salah satu penyebab utama daripada Islamofobia. Karena situasi realita kehidupan umat Islam
yang masih sangat memprihatinkan. Kita lihat misalnya bagaimana Qatar dan Saudi Arabia masih saling memboikot. Qatar, Saudi Arabia, dua negara Islam yang kita kenal sebagai kental keislamannya. Bukan sekedar dua negara Islam, tapi satu rumpun mereka saling memboikot. Kita bisa saja mengatakan bahwa yang mengatur itu Amerika. Karena Amerika punya kepentingan. Pertanyaannya, kenapa Amerika dikedepankan? Kok ada Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka sekali lagi ini adalah 4 faktor utama kenapa Islamofobia berkembang pesat di bumi barat dan di Amerika Serikat. Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit singkat saja. Bagaimana menghadapi Islamofobia meninggi ini? Apalagi di zaman pemerintahan Donald Trump sekarang ini. Kalau dulu sering saya mengatakan begini. Islamofobia di masa lalu itu ada di pinggir-pinggir jalan. Karena orang yang bodoh tidak tahu, ya, maka mereka kemudian takut dan khawatir. Tapi sekarang ini justru Islamofobia itu keluar dari White House. Yang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Kalau dulu Islamofobia diekspresikan dengan mungkin teriak-teriak di pinggir jalan, sekarang ini Islamofobia diekspresikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kita lihat misalnya tahun 2017. Ada sebuah kebijakan yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah Donald Trump untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Namanya Muslims Ban. Alhamdulillah, sekali lagi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dengan rencana kebijakan untuk melarang orang Islam masuk ke Amerika itu, tiba-tiba bangkit bangsa Amerika non-Muslim untuk melawan kebijakan itu. Demonstrasi terjadi di mana-mana, bukan dilakukan oleh orang Islam saja, tapi lebih utama justru dilakukan oleh non-Muslim menentang kebijakan Donald Trump itu. Maka Allah mengatur bahwa di saat-saat kita ditentang oleh White House, banyak masyarakat Amerika kemudian simpati. Maka sekali lagi, saya ingin fokus kepada satu surah dalam Al-Quran di dalam menghadapi Islamofobia ini. Tentu banyak ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Tapi saya ingin fokus kepada satu surah khusus, namanya surah As-Saff. Di surah As-Saff ini, dan ini saya istilahkan sebagai surah perlawanan antara kebenaran dan kebatilan. Ada struggle yang terjadi, ada perlawanan yang terjadi antara al-haq dan al-batil. Karena di tengah-tengah surah itu ada ayat yang berbunyi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun ada orang-orang yang tidak senang. Artinya apa? Ada peperangan yang terjadi, ada struggle yang terjadi, ada tarik-menarik yang terjadi antara kebenaran dan kebatilan. Dan cara-cara menghadapi kebatilan di situ disebutkan oleh Allah satu persatu dalam ayatnya. Maka saya ingin menyampaikan dalam 7 poin. Bagaimana menghadapi Islamofobia ini? Yang pertama adalah pentingnya kita membangun kembali apa yang disebut dengan tasbih dalam kehidupan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia yang maha kuat dan maha bijak. Apa makna tasbih dalam kehidupan kita? Bukan sekedar bacaan subhanallah 33 kali atau 100 kali atau 1000 kali. Tapi makna tasbih adalah menghadirkan kekuasaan, kesempurnaan, kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Menghadirkan kembali Allah dalam jiwa dan hati kita yang sesungguhnya. Dan Allah kalau sudah hadir dalam kehidupan kita, maka itulah akan membangun motivasi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita. Ketika ma'iyatullah sudah bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma takunu, maka kita akan menjadi kuat menghadapi tantangan apapun. Kenapa banyak para dai yang kemudian tersingkir? Apakah itu karena tantangan, apakah itu karena godaan? Banyak pada dai kemudian yang menjadi lembek, mohon maaf memakai kata ini. Banyak pada dai yang kemudian terwarnai bukan memberikan warna. Karena itulah hilangnya pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dai yang memiliki Allah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan goyah di dalam menjalani jalan melalui lorong-lorong dakwah, perjalanan dakwah kita ini. Itulah yang disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana begitu kokoh dalam menyampaikan ajaran agama ini. Ditantang oleh keluarganya, ditantang oleh orang-orang yang dekat, mereka yang memiliki kekuatan, mereka pun gagal. Mereka kemudian mendekati pamannya Abu Talib. Wahai Abu Talib, kemenakan kamu mau apa? Mau jadi orang kaya, kita jadikan yang paling kaya. Meyakini orang yang wanita yang paling cantik, kita carikan wanita yang paling cantik. Mau menjadi orang penguasa, kita jadikan raja di negeri ini. Tapi hentikan dakwanya.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La wada'a asy-syamsu 'ala yamini wal qamara 'ala yasari. Kalau mereka letakkan bulan, matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, artinya yang memberikan seluruh dunia ini, saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab dakwah ini. Sampai saya hancur bersamanya atau Allah menentukan yang lain. Itulah kekokohan seorang dai dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena dia memiliki tasbih dalam kehidupannya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Maka sekali lagi tasbih ini jangan kita jadikan sebagai slogan, ucapan, bacaan, wirid semata, tapi kemudian kita tidak memiliki esensi kebersamaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersama kita di pasar, Allah bersama kita di parlemen, Allah bersama kita di istana-istana, maka insya Allah kita tidak perlu goyah menghadapi semua godaan-godaan maupun tantangan dalam kehidupan kita. Tapi ketika Allah sudah hilang dalam kehidupan kita, disitulah kemudian kita menjadi buih di tengah lautan. Wahan kemudian tumbuh. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka kita pun terbawa arus. Kalau kekuatan besar membawa kita ke kanan, kita ke kanan. Kalau kekuatan besar membawa kita ke kiri, kita ke kiri. Kalau orang datang memberikan warna hitam, kita pun jadi warna hitam. Kalau orang menjadikan kita putih, kita putih. Tergantung dari mana orang menjadikan kita. Kita yang terbawa arus. Tapi bagi orang yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang kemudian mengontrol dan menyetir arus perjalanan kehidupannya. Itu yang disebutkan tasbih dalam kehidupan kita. Ini modal pertama menghadapi Islamofobia dan itu yang kami pegangi. Pengalaman saya dari 9/11, bagaimana berhadapan dengan orang-orang besar di Amerika, bersama Presiden Bush, bersama Presiden Bill Clinton, bersama dengan Obama, dan sekarang bagaimana menghadapi Donald Trump. Kalau bukan karena Allah sangat berat. Siapalah kita? Kita tidak punya duit. Siapalah kita? Kita pendatang. Siapalah kita? Kita tidak punya posisi. Tapi ada modal kita yang terbesar. Kita punya modal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah modal terbesar bagi seorang dai dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk kita bisa melawan Islamofobia, umat ini harus mampu membangun apa yang disebut dengan self introspection, melakukan self correction, melakukan koreksi pada dirinya sendiri. Ada baiknya umat ini setiap pagi bangun dari tempat tidur, pergi ke depan cermin dan bercermin. Kita ini siapa sih? Apa yang kita miliki dan kira-kira kekurangan kita di mana gitu. So, salah satu kekurangan yang paling berbahaya yang dimiliki oleh umat sekarang ini terkadang tidak merasa memiliki kekurangan. Islam itu sempurna 100%. Al-Quran itu sempurna 100%. Hadis-hadis Nabi insya Allah sempurna. Tapi kita umat Islam ini adalah manusia-manusia yang berusaha mengikut kepada yang sempurna itu. Ternyata kita banyak gagal. Kegagalan-kegagalan ini seharusnya menjadikan kita berani untuk melakukan kritik diri. Kita harus mampu mengkritik diri kita sendiri. Itulah sebabnya surah As-Saff pada ayat kedua mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Self-criticism, mengkritik diri sendiri. Ayat ini mengajak kita untuk melihat di mana kekurangan kita. Salah satu permasalahan yang kita hadapi selama ini selalu kita jumping. Kita segera melompat menyalahkan orang ketika kita menghadapi masalah. Kita miskin, oh karena mereka yang atur. Kita bodoh, mereka yang melakukan. Kita berkelahi di antara mereka, perang di antara kita, oh mereka yang merancang peperangan ini. Nah, masalahnya mungkin saja benar ada yang merancang itu. Tapi kenapa kita mau dirancang orang? Kenapa kita tidak ikut kepada rancangan Allah dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Kenapa kita harus bermusuhan? Padahal ukhuwah ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian kalau orang merancang, kenapa kita bisa ikut kepada orang? Padahal kita punya iman kepada Al-Quran. Kan pertanyaannya begitu. Maka sekali lagi saya ingin mengatakan begini. Hampir 70% Islamofobia itu terjadi adalah karena kegagalan kita melakukan perbaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan kita pernah mau diperbaiki sama orang Amerika. Jangan kita mau diperbaiki sama orang Cina. Jangan kita mau diperbaiki sama orang Rusia. Kita yang memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga Allah mendatangkan perbaikan untuk umat kita ini, untuk komunitas kita ini. Maka sekali lagi, cara kedua menghadapi Islamofobia adalah umat ini harus melakukan perbaikan-perbaikan. Sistem pendidikan kita, sistem perekonomian kita, sistem politik kita, sistem sosial kita. Bagaimana cara kita beragama. Semua ini perlu perbaikan-perbaikan. Jangan sampai sistem pendidikan kita ini terkadang bersifat dogmatis. Anak-anak kita diajar menghafal, penting, tapi kemudian tidak memahami. Ini juga jadi berbahaya. Anak-anak kita kemudian diajar dengan meningkatkan emosi dan sentimen,
tapi tidak diimbangi dengan rasionalitas. Ini juga berbahaya, tidak imbang dalam pendidikan keagamaan kita. Maka perlu ada kritikan-kritikan kepada diri kita sendiri. Ini otodidak namanya. Nah, ini yang kedua ya, self-criticism. Kalau umat tidak melakukan perubahan, kita jangan pernah berharap bahwa Islamofobia akan berubah. Maka sering saya mengatakan dalam ceramah-ceramah tentang bagaimana mendakwakan Islam, salah satu hal yang terpenting dalam mendakwakan Islam ini adalah ketauladanan umat. Kalau umat tidak bisa menjadi tauladan, susah orang untuk bisa melihat Islam ini dengan baik. Karena manusia-manusia di sekitar kita tidak ingin belajar Islam itu banyak dari buku. Mereka ingin belajar Islam itu dari perilaku manusia yang orang-orang Islam. Ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah pentingnya umat ini membangun kesatuan dan kebersamaan. Sebab, mohon maaf, Islamofobia ini terbangun dengan networking yang sangat kuat. Dananya kuat, organisasinya kuat, ya. Kebersamaan mereka lakukan dengan sangat kuat. Bayangkan ketika terjadi penembakan di New Zealand misalnya, itu semua datang pengaruhnya dari White House, datang dari dunia barat misalnya. Ada networking yang sangat kuat yang terjadi di kalangan mereka-mereka yang menentang kebenaran itu. Organisasi yang sangat hebat. Maka Ali radhiyallahu anhu mengingatkan kita bahwa boleh jadi kebatilan itu menang yang terorganize dengan baik, teratur sangat rapi, mengalahkan kebenaran yang tidak teratur dan tidak terorganize dengan baik. Maka umat kita sekarang ini sedang tercabik-cabik. Salah satu krisis yang paling penting yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini adalah perpecahan. Perpecahan. Tercabik-cabiknya kesatuan umat kita ini. Itulah sebabnya Allah mengatakan kita di surah Saff. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Yang dalam keadaan saff yang sangat kuat itu. Ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti sebuah gedung yang sangat kokoh. Artinya apa? Kebersamaan ini penting sekali. Karena begitu umat terpecah belah, tidak ada kekuatan yang kita miliki. Fatadhhaba rihukum. Kekuatan kita sudah hilang. Dan itulah yang diinginkan oleh mereka. Saya masih ingat ketika Panglima Inggris di Timur Tengah ketika itu mengatakan bahwa Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan dua hal. Kecuali dengan dua hal ini kita bisa mengalahkan. Yang pertama, jauhkan. Dia memegang Al-Quran ketika itu. Al-Quran di tangan kirinya, dia katakan, yang pertama, kita harus ambil ini dari orang Islam. Ambil Al-Quran dari orang Islam ini. Kemudian kedua, sambil menunjuk ke kota Mekah. Dia katakan, hilangkan itu. Kota Mekah atau Ka'bah. Maksudnya apa? Persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena Ka'bah adalah simbol kesatuan umat. Kita semua menghadap ke Ka'bah. Madhab apapun, pandangan politik apapun, selama dia masih Islam dan salat, pasti menghadap ke Ka'bah. Maka dia mengatakan, untuk mengalahkan umat Islam, ambil Al-Quran darinya dan hilangkan persatuannya. Maka sekali lagi, Islamofobia tidak bisa kita hadapi selama persatuan umat Islam masih tercabik-cabik. Itu yang ketiga, singkat saja. Yang keempat, Musa alaihissalatu wassalam waktu itu kan mengeluh kepada umatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, surah As-Saff. Wahai kaumku, kenapa kamu menyakitin aku? Saya mencoba merenung ya, berimajinasi. Kalau seandainya Rasulullah hidup saat ini, dan kemudian melihat situasi kehidupan umat Islam, kemungkinan Rasulullah akan mengeluh dengan keluhan yang sama. Artinya apa? Terkadang kita tidak serius dengan beragama ini. Orang Bani Israel ini sudah diselamatkan dari Fir'aun, begitu sampai ke benua seberang, ke land yang seberang, ya, pulau seberang, mereka minta dibuatkan Tuhan. Tidak serius dengan keimanannya. Maka kita umat Islam ini, salah satu kesamaan kita dengan Bani Israel, terkadang kurang serius dalam beragama. Agama kita ambil sepotong-sepotong. Agama kita imani sepotong-sepotong. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kita ambil sebagian, kita tinggalkan sebagian. Kita ambil sesuai dengan hawa nafsu kita, sejalan dengan sesuai hawa nafsu kita, kemudian kita tinggalkan apa yang kita anggap tidak kita inginkan. Ini adalah perilaku umat yang menjadikan kemudian kehidupan kita semeraut. Maka Al-Quran mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan yang kita alami sekarang ini, kerendahan yang kita alami sekarang ini, keterbelakangan yang kita alami sekarang ini, kebodohan yang kita alami sekarang ini, penghinaan dari orang yang kita alami sekarang ini, semuanya adalah karena ketidakseriusan kita mengimani ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Maka mari kita kembali serius mengimani. Khudil kitab biquwah, kata Allah kepada Yahya alaihi salatu wassalam. Itu yang keempat, seriuslah beragama. Kita tidak bisa menghadapi Islamofobia kecuali kalau kita sendiri serius dalam beragama. Tentu yang kelima adalah kita hidup dalam dunia modern. Kata orang, dunia kita sekarang ini disebut dengan era of information, zaman informasi. Yang menentukan adalah informasi. Apa saja yang sampai kepada orang itulah menentukan wajah dunia kita. Maka Al-Quran mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dan sekarang mereka jadikan semua dalam mulut-mulut itu. Internet, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada media, ada radio, ada apa. Semua mereka jadikan sebagai mulut-mulut, pengantar-pengantar, alat-alat untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin mengatakan, umat tidak akan bisa melawan itu kecuali kita menguasai mulut-mulut tersebut. Maka saya mengatakan alhamdulillah sekarang kita sementara pinjam dari orang Yahudi Facebooknya. Kita pinjam dari orang Yahudi, dari orang lain Twitter barangkali. Mereka mungkin yang bikin. Walaupun Twitter itu sebenarnya dibuat oleh orang keturunan Iran. Kita meminjam orang yang membuat Instagram untuk kita pakai. Tapi mari kita pakai untuk kepentingan kebenaran, kepentingan agama Islam ini. Insya Allah mudah-mudahan suatu ketika kita memiliki sendiri media kita. Kita punya televisi, kita punya Facebook sendiri, kita punya Instagram, kita punya Twitter. Mari kita berusaha, dan saya menantang kepada mereka yang bergerak di bidang ini untuk bangkit dengan eksplorasi dan inovasi yang baru agar umat kita memiliki medianya sendiri. Saya merasakan betapa susahnya untuk kita berkolaborasi dengan media di Amerika Serikat. Saya baru-baru ini diundang oleh Fox News untuk berbicara tentang bagaimana situasi beribadah selama pandemi. Saya kebetulan karena bulan Ramadan tidak ingin. Karena saya sudah tahu Fox News ini, kalau mengundang kita diwawancarai, itu biasanya diintimidasi dulu. Karena saya sudah beberapa kali pengalaman. Saya minimal sudah 4 kali, 5 kali tampil di Fox News. Dan Fox News adalah salah satu TV yang paling anti-Islam di Amerika Serikat. Milik neo-konservatif. Ini miliknya orang-orangnya Donald Trump. Baik teman-teman sekalian, tentu selanjutnya adalah mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fisabilillah. Oke, wa tujahiduna ini adalah kata yang harus kita pegangi. Walaupun kata jihad ini adalah kata yang menakutkan di bumi barat, dan mengucapkannya sendiri adalah bagian dari jihad itu. Karena begitu kita mengatakan kita adalah mujahid, ayo kita berjihad, orang sudah menyangka kita akan membakar gedung, orang menyangka kita akan membom pasar misalnya. Padahal jihad ini adalah konsep yang positif. Jihad itu adalah kehidupan. Jihad itu adalah membangun, bukan meruntuhkan. Jihad itu adalah menciptakan peradaban, bukan meruntuhkan peradaban. Maka mari kita berjihad sungguh-sungguh. Kita ambil agama itu sungguh-sungguh. Itu yang selanjutnya, singkat karena waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ansarullah. Jadilah penolong-penolong agama Allah ini. Sebagaimana Isa mengatakan kepada murid-muridnya, Hawariyun man ansari ilallah. Siapa yang akan menolongku dalam memperjuangkan agama Allah? Murid-muridnya mengatakan, Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Maka kita umat Islam yang sadar, dan mudah-mudahan sebagian besar umat Islam sadar akan tanggung jawab menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah komitmen kehidupan kita. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga titik darah penghabisan yang terakhir. Mari kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya manusia akan terpecah. Akan terpecah. Ada yang beriman, ada yang tetap kafir. Maka nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifah min bani Israel, sebagian beriman, wa kafarat ta'ifah, ada yang sebagian tetap kafir. Sampai hari kiamat manusia akan terpecah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang pasti adalah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Pada akhirnya saya mengistilahkan dengan istilah begini. Pada akhirnya kemenangan itu akan selalu berpihak kepada kebenaran. Maka selama kita memperjuangkan kebenaran dan kita berada di jalan kebenaran, insya Allah kemenangan akan bersama kita. Kesuksesan dan kejayaan akan bersama kita. Tapi pada akhirnya saya ingin menutup sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, ini saya sudah pernah saya sebutkan berkali-kali. Ada 3 hal yang paling penting dalam hal ini untuk mencapai kemenangan itu. Yang pertama, umat ini harus membangun izzah dzatiyah. Kita harus memiliki rasa izzah bahwa kita ini mulia karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulia karena Allah, mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu mencari kemuliaan-kemuliaan yang lain karena Allah sudah bersama kita. Insya Allah kemuliaan lain akan menyusul dan akan membersamai semua itu. Kalau kita mulia dengan Allah, maka insya Allah harta akan mulia bersama kita. Insya Allah dunia akan mulia bersama kita.
Tapi kalau Allah tidak bersama kita, maka tidak akan ada kemuliaan yang akan dapatkan dalam kehidupan ini. Selama umat masih mencari kemuliaan-kemuliaan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang mereka dapatkan adalah kehinaan. Maka al-izzah adzatiyah penting untuk kita bangun bagi kebangkitan umat kita. Yang kedua adalah al-ukhuwah al-imaniyah. Pentingnya membangun ukhuwah imaniyah yang sekarang ini tercabik-cabik dan terkoyak-koyak. Itu yang kedua. Dan singkat yang ketiga kembali lagi saya sebutkan, mari kita membangun al-qudwah al-khuluqiyah. Kita membangun keteladanan akhlak di dalam perlihatkan keislaman kita dalam segala aspeknya. Mari kita berakhlak, berpolitik secara Islam. Mari kita berbisnis secara Islam. Mari kita melakukan kehidupan sosial secara Islam. Mari kita hidup secara personal, pribadi secara Islam. Mari kita membangun keluarga secara Islam. Kalau semua perilaku kehidupan kita ini dalam segala aspeknya dibangun atas asas akhlakul karimah, percayalah, CNN akan kalah, Fox News akan kalah, TV akan kalah, yang memburuk-burukkan Islam itu akan kalah. Kenapa? Karena manusia akan menonton kepada kita. Mereka tidak akan menonton kepada televisi lagi. Kita adalah wakil-wakil hidup dari ajaran agama Islam ini. Maka mari kita jadikan diri kita sebagai role model bagi teman-teman kita di sekitar kita. Karena itu bagian dari rasa kasih sayang kita kepada mereka. Kasihanilah mereka. Mari kita masuk surga dan mari kita gandeng semuanya mereka ini untuk masuk surga. Dakwah yang kita lakukan ini bukan sekedar menambah pengikut. Dakwah yang kita lakukan adalah penyelamatan, menyelamatkan manusia. Manusia sekarang ini sedang berada di ambang kehancurannya, di ambang kehancuran moralitas. Jangan lupa, dari 50 negara bahagian di Amerika, 20 negara bahagian sudah melegalkan perkawinan sejenis. Kalau satu kampung saja, kaum Nabi Lut dihancurkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu terbalik. Bagaimana dengan 20 negara bahagian? Lalu mungkin kita mengatakan itu kan negara kafir Amerika. Itu ardullah yang harus kita selamatkan. Maka sekali lagi saya mengistilahkan dakwah kita itu adalah salvation. Ini meminjam istilah Kristen. Membawa keselamatan. Kita menyelamatkan manusia dari kehancuran moralitas. Dan tentu yang lebih terpenting lagi adalah mari kita menyelamatkan manusia semuanya, termasuk diri kita sendiri, daripada api neraka. Maka dakwah kita adalah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan sesama manusia, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan ini. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsi Ali atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Masya Allah, ada 7 poin untuk kita bisa membangun atau bagaimana caranya kita bisa menghadapi Islamofobia. Dan juga tadi disebutkan bagaimana Islamofobia itu terbentuk, itu ada 4 poin. Masya Allah, nanti sahabat cinta Quran bisa melihat atau mengulang kembali videonya di YouTube di channel Majelis Cinta Quran. Bagi sahabat cinta Quran yang lain yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di live chat di bawah ini gitu ya. Dan juga ini sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan dari sahabat cinta Quran. Mungkin satu akan saya bacakan, Ustaz Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebut agar kita serius dalam berislam, agar beragama, kita serius dalam beragama, atau dalam artian berislam secara kafah gitu, Islam menyeluruh. Namun bagaimana caranya sedang kita tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna? Contohnya, misal ayat tentang rajam, kisos, dan lain-lain, kita tidak bisa menjalankannya dengan secara sempurna. Nah, bagaimana hal itu agar kita bisa menjadi Islam secara kafah, Muslim secara kafah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan begini, la hijrata ba'dal fath walakin niyatun wa jihadun. Setelah pembukaan kota Mekah itu nggak ada lagi hijrah secara fisik berpindah dari tempat ke tempat yang lain, tapi niat dan jihad. Nah, dalam menyikapi suasana seperti ini juga, ketika kita hidup dalam sebuah tempat yang tidak memungkinkan kita untuk menjalankan aspek-aspek tertentu dari agama Islam, maka dua yang kita lakukan. Pertama, tetap harus ada niat. Niat itu adalah komitmen untuk melakukan. Sehingga kalau satu dan lain hal tidak terjadi, maka alhamdulillah minimal niat kita sudah dilakukan. Dan Allah sudah menjudge kita. Allah sudah memberikan pahalanya karena sudah berniat. Tapi juga wajihadun, harus ada kesungguhan memperjuangkan itu. Sehingga suatu ketika bisa terjadi. Ya. Karena sekali lagi, kita hidup sekarang ini dalam proses perjuangan. Dan proses perjuangan ini tentu harus menemukan
cara-cara jalan-jalan yang jangan sampai kemudian menimbulkan akibat yang lebih menjadikan kita setback. Ya. Mungkin karena kita melakukan sesuatu, akhirnya kita terpental. Artinya apa? Ini suasana kehidupan yang tentu sangat disayangkan karena kita tidak bisa menjalankan Islam secara kafah. Tentu kita ada niat. Kita maunya sih sebagai muslim, udkhulu fis silmi kafah, jelas. La tamutunna illa wa antum muslimun, itu salah satu artinya adalah jangan sampai mati dalam keadaan hanya berislam sebagian-sebagian, kan begitu. Artinya harus masuk Islam secara sempurna sehingga kita mati betul dalam keadaan muslim gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana itu kan ada perjuangan-perjuangan, ada tantangan yang kita hadapi. Nah, sementara kita menghadapi tantangan, ada sistem, ada establishment, ada sistem yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan itu. Tapi kita sebagai umat Islam yang sadar dan tahu, tentu minimal kita meniatkan, kita ingin sekali, ya, bahkan bermimpi untuk melakukan itu, menegakkan agama Islam kita. Nah, tapi belum sampai ke sana. Maka perlu kita ikuti dengan jihad. Jihad itu apa? Perjuangan. Perjuangan apa ya? Perjuangan lewat pendidikan, lewat politik juga termasuk, lewat dakwah juga demikian. Dalam segala aspek kehidupan, mari kita perjuangkan agar apa yang kita inginkan menjalankan Islam kafah itu bisa terjadi. InsyaAllah ta'ala. Jadi, walakin niyatun wa jihadun. Sampai masanya Allah menentukan. Karena sekali lagi, perjuangan kita adalah proses, bukan hasil. Yang akan menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa Superman. Bahwa kita yang berdakwah, kita yang menentukan. Tidak demikian. Pengalaman kami di Amerika, kalau seandainya kami yang menentukan, kami tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tantangannya dari orang-orang yang super power kan. Mereka punya kekuatan, mereka punya harta, mereka punya ini, mereka punya itu. Lalu siapalah kita yang pendatang, yang kadang dianggap orang baru gitu. Tapi alhamdulillah, dengan kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah yang kemudian menggerakkan semuanya itu. Dan alhamdulillah saya berani mengatakan bahwa pada tingkatan tertentu, dakwah Islam itu begitu mudah di Amerika Serikat. Apalagi setelah 9/11. Berbondong-bondong orang belajar agama Islam dan masuk Islam. Sekarang ini setiap tahun minimal 20.000 orang masuk Islam di Amerika Serikat. Dan itu tidak berkurang. Jadi itu yang harus kita lakukan. Niat dan jihad insya Allah terus menerus kita lakukan. Baik, Masya Allah. Jadi itu adalah kunci agar kita bisa berislam secara serius dan niat dan juga jihad. Insyaallah. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Samsyali. Padahal banyak yang mau didiskusikan ya, hanya saja memang waktunya terbatas. Nanti insyaallah kita bisa bikin kajian online di selanjutnya insyaallah. Ini adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana muslim di USA bisa bersatu melawan kaum kafir dan pandemi COVID-19 ini? Nah, gitu. Bagaimana muslim di USA bisa bersatu melawan kaum kafir dan juga pandemi COVID-19 saat ini? Baik, mungkin saya satukan saja dengan pertanyaannya dari Pak Diko ini, ada langkah apa yang umat Islam lakukan di USA di tengah ketidakberpihakan pemerintah saya. Jadi begini, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tentu kita terus-menerus melangkah dengan program-program yang sudah ada. Ya misalnya saya punya program kelas khusus untuk non-muslim, terus kita lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk menampilkan kontribusi kita. Ya, jadi kita proaktif memperlihatkan bahwa orang Islam itu tidak seperti yang disangkakan selama ini adalah musuh. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya dan perlu dicurigai. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah aktif. Misalnya saya sangat terlibat dengan kegiatan kepolisian Kota New York, mengajar mereka tentang budaya Islam. Kemudian kita bersama-sama, saya ada pertemuan setiap minggu lewat telepon sekarang ini dengan kepolisian New York tentang keamanan di tengah tinggal di rumah ini. Dan kita mendapatkan salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah terjadi kekerasan rumah tangga yang sedang meningkat di Amerika sekarang ini, termasuk di Kota New York. Karena orang Amerika tidak pernah tinggal di rumah lama-lama, ya. Maka mereka bosan, cepat emosi, marah-marah, akhirnya banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi. Maka kita umat Islam harus selalu proaktif untuk melakukan itu. Kita mengumpulkan duit, membeli bahan makanan, kita antarkan kepada rumah-rumah orang yang membutuhkan. Ya, itu cara kita untuk berdakwah dalam keadaan seperti ini. Tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki apa yang disebut dengan like-minded people. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Mereka beragama lain. Mereka bahkan Yahudi sekalipun. Tapi banyak di antara mereka itu memiliki pemikiran yang sama. Artinya apa? Mereka ingin juga kedamaian kok. Mereka ingin juga kesejahteraan. Mereka ingin juga kerjasama. Mereka juga ingin bersama-sama membangun komunitas yang baik.
Nah, kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang masih bisa kita kerjasama dengan mereka. Dan alhamdulillah itulah yang saya istilahkan dengan interfaith dialogue. Dan saya melakukan dialog antar agama. Ya, saya ini dianggap orang yang paling aktif melakukan dialog antar agama. Dan saya melakukan sejak 9/11 sampai sekarang ini. Saya menulis buku bersama pendeta Yahudi. Bahkan pengantarnya adalah Presiden Bill Clinton, ya, salah satunya kemudian. Nah, kenapa? Karena saya sadar bahwa pada setiap komunitas itu ada kelompok-kelompok orang yang masih ingin diajak kerjasama. Dan mereka ternyata memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Bayangkan di saat Donald Trump mengeluarkan aturan ingin melarang orang Islam masuk Amerika tahun 2017. Saya kemudian ingin mencoba hasil dialog-dialog saya. Apa ini ada hasilnya atau tidak? Saya menelpon seorang Rabi Yahudi. Apa yang kamu bisa bantu saya dalam keadaan seperti ini? Dia mengatakan, ayo kita melakukan konferensi pers bersama. Kita undang media lalu kita memberikan statement bersama bahwa kita menentang kebijakan itu. Saya mengatakan kita ingin yang lebih luas lagi. Kita ingin yang lebih keras lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Lalu dia mengatakan, ayo kalau begitu kita demonstrasi. Tapi kamu yang jadi ketuanya. Saya katakan oke, saya ketuanya. Maka apa yang terjadi? Tanggal 19 Februari, bisa dilihat di YouTube, ada di YouTube itu. Tanggal 19 Februari tahun 2017, saya memimpin demonstrasi terbesar di kota New York. 10.000 orang keluar di jalan-jalan di Times Square, pusat kota New York. 90% non-Muslim keluar mengatakan hari ini saya juga Muslim. Today I am a Muslim too. Kalau Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Kalau Anda menyakiti orang Islam, sakitin dulu saya. Itu karena apa? Karena usaha kita membangun komunikasi dan kerjasama dengan siapa saja. Maka untuk melawan kekerasan, Islamofobia, apalagi yang datang dari White House, memang diperlukan cara-cara seperti itu. Kalau kita umat Islam sendiri yang menghadapi mungkin agak berat juga karena kita masih lemah, secara komunitas kita juga lemah, menyewa media saja. Kita ini untuk masuk media di sini sangat berat karena memerlukan uang yang banyak. Tapi dengan memakai kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman yang like-minded, yang memiliki pemikiran yang sama, alhamdulillah kita bisa. Apalagi dengan orang Yahudi, mohon maaf, banyak teman-teman di Indonesia salah paham. Kenapa saya berdialog, saya ingin tutup dengan ini. Kenapa saya berdialog dengan masyarakat Yahudi atau orang-orang tertentu dari masyarakat Yahudi? Saya pertama ingin mengenal apa sih masyarakat Yahudi itu, kenapa sering terlalu banyak dikritik dalam Al-Quran. Jadi saya ingin mendapatkan pembenaran. Kira-kira ingin mencari tafsir yang sesungguhnya. Ya, kira-kira begitu. Tafsir yang live, yang hidup gitu. Nah, ternyata saya dapati memang begitu. Ya. Apa yang disebutkan Al-Quran itu memang sebuah realita. Al-Quran itu mukjizat. Ya. Yang kedua, saya ingin belajar dari mereka. Mereka itu selalu minoritas di mana-mana. Tapi kok mereka bisa kuat gitu. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Nah, saya banyak belajar. Salah satu pelajaran yang saya ambil dari masyarakat Yahudi adalah bahwa mereka tidak mungkin bisa bersatu dalam rumah-rumah ibadah, tapi ketika sudah di luar rumah ibadah, mereka sangat bersatu. Umat Islam sebaliknya. Di masjid-masjid, Masya Allah, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min iqamati sa'ati min tamamis salah. Luruskan safkan. Dekatkan kaki kita itu, bahkan kalau perlu sentuhan kan begitu. Tapi kalau di luar masjid, kontok-kontokan kita. Di pasar nggak bisa membangun kebersamaan. Di parlemen nggak bisa membangun kebersamaan. Kehebatan orang Yahudi itu di luar, bukan dalam rumah ibadah itu. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, yang ketiga, kenapa saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi? Karena saya sadar, banyak sekali hal-hal yang sangat penting di Amerika justru yang mereka kuasai. Perekonomian, bahkan lobby-lobby politik, media, suaranya didengar. Maka saya ingin memakai mulut-mulut mereka untuk menyuarakan kepentingan umat Islam. Dan alhamdulillah pada tataran tertentu berhasil. Saya kasih contoh. Ketika Donald Trump ya baru-baru ini yang menyerang umat Islam dengan kata-kata yang mengatakan begini. Rumah-rumah ibadah kan semuanya dilarang untuk melakukan congregation atau berjamaah. Tapi ketika ditanya bagaimana bulan Ramadan dengan orang Islam, dia katakan itu nanti kita lihat. Kata nanti kita lihat itu saja sudah menggambarkan sebuah diskriminasi dari Donald Trump. Ternyata masyarakat Yahudi yang mengkritik. Bukan masyarakat Islam yang mengkritik Donald Trump. Masyarakat Yahudi mengkritik bahwa itu adalah diskriminasi against the Muslim community. Artinya apa? Itu adalah hasil yang kita lakukan. Dan ketika masyarakat Yahudi bersuara, maka suaranya biasanya didengar. Itu adalah bagian dari strategi kita untuk memperjuangkan kepentingan kita. Maka sekali lagi dakwah itu bukan sekedar ceramah, ya, bukan sekedar menyampaikan ajaran-ajaran dan kemudian kita tidak ingin melihat situasi di mana kita hidup. Dakwah itu harus menguasai keadaan. Maka orang yang berdakwah itu harus punya wawasan yang luas,
harus memahami semua keadaan yang ada sehingga bisa menyampaikan Islam ini berdasarkan sikon dan keadaan yang ada itu. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan kesulitan bahkan terpental. Saya kira demikian. Terima kasih banyak kesempatan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan mudah-mudahan Allah reda dengan kita dan insyaallah taqabbalallahu minna minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Ustaz Mukarram Al-Ustaz Imam Syamsi Ali gitu, yang telah mencurah limpahkan ilmunya kepada kita. Sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, tadi bisa banyak banget yang perlu kita catat untuk menjadi amunisi atau penguat diri kita untuk berdakwah gitu. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, tapi tadi juga disebutkan bahwa dakwah itu adalah sebuah keteladanan. Bagi sahabat cinta Quran juga yang ingin terus mengikuti kegiatan dakwah Imam Syamsi Ali, bisa di follow Instagramnya ataupun di channel YouTube-nya tadi ya, insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Syamsi Ali atas ilmunya. Dan inilah pertemuan terakhir kita di sesi ini ya. Insya Allah kita akan sama-sama bertemu lagi. Baik. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, ada informasi terkait dengan program di Cinta Quran Foundation. Cinta Quran Foundation memiliki program membebaskan buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia, dan juga Cinta Quran Foundation memiliki program kita sama-sama membantu penjaga Quran dari COVID-19 ini. Kita ada beberapa video bagi sahabat cinta Quran yang ingin menyaksikannya, silakan saksikan video berikut ini.